Shalom saudara yang ada di tanah Papua yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu kesempatan yang indah bagi kita semua untuk sama-sama hari ini belajar tentang kebenaran firman Allah. Saya mengajak kita semua untuk melihat dari satu bagian firman Allah di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Allah. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau bicara hari ini, ketaatan adalah gaya seorang hamba. Saudara, memang kita bicara tentang ketaatan itu bukanlah perkara ringan, itu bukanlah perkara yang mudah. Karena mau bicara tentang ketaatan tidak bicara 1 hari, 1 menit, 1 jam. Itu butuh proses. Ketaatan adalah kadang-kadang menanggung resiko, ada harga yang perlu dibayar, malahan kadang-kadang nyawa taruhannya. Karena itu sebagai hamba kita perlu memiliki gaya hidup yang mampu diterjemahkan dalam semua aspek hidup ini. Mari kita lihat bagaimana gaya hidup ketaatan itu menjadi gaya hidup seorang hamba. Di dalam nats yang kita baca hari ini, saudara-saudara, yang pertama dalam ayat yang ke-22, di sana dikatakan taat dalam segala hal. Jadi tidak ada peluang bagi kita untuk hanya taat pada situasi-situasi yang baik, dalam situasi pun yang buruk. Dengan kata lain, saya ingin mau sampaikan ibarat dalam satu perjalanan. Perjalanan ini ibarat perjalanan yang penuh dengan lika-likunya, penuh dengan onak dan duri. Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan masalah. Kadang-kadang berliku, terjal. Kadang-kadang perjalanan yang sulit dan sukar dilalui dan ditempuh. Tetapi sebagai seorang hamba, dia harus taat kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, bagaimana kita melihat dan bagaimana kita bisa mengekspresikan hal itu untuk dapat mewujudkan sikap hidup takut akan Tuhan dalam segala hal? Di sini sekalian, ada satu ungkapan yang penting di sini adalah dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi kunci yang menjadi pedoman utama pada waktu kita mau melaksanakan ketaatan dalam segala hal adalah tulus hati. Karena bagi saya, orang yang tulus hati pasti dia akan taat dalam segala hal. Alkitab hanya memberitahukan perkara ini kepada kita baik dalam kitab Kudus Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita lihat model orang-orang yang ada di dalam Alkitab yang tulus hati, dan bagaimana Tuhan memperlakukan mereka, dan bagaimana akhir hidup mereka. Mereka diperlakukan secara luar biasa oleh Tuhan. Ketika kita taat dalam segala hal dengan dibarengi sikap yang tulus hati, kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi gaya hidup ketaatan seorang hamba dalam segala hal, tetapi juga di sini dikatakan dengan segenap hati. Jadi kita tidak mengurus pekerjaan Tuhan setengah-setengah, tetapi dengan segenap hati, totalitas hidup ini dia arahkan. Fokus hidup kita adalah kerajaan Allah. Benih firman Allah, Injil kerajaan Allah itu harus diberitakan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan demikian, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 24 menjadi bagian hidup kita. Ayat 24 di sana dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Artinya, ketika seorang hamba itu melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dibarengi dengan sikap dalam segala hal, dia harus tunduk dan taat kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Alkitab berkata bahwa mereka akan menerima bagian yang ditentukan. Artinya ada satu kepastian, yaitu upah. Alkitab berkata bahwa Tuhan
menilai dengan tepat, Tuhan mengukur dengan tepat, Tuhan menimbang dengan tepat. Dengan demikian upah atas orang-orang yang taat kepada Tuhan, hidup mereka akan diberkati oleh Tuhan. Saya sungguh percaya, memang mencari orang-orang yang taat di zaman ini tidaklah mudah. Mencari orang-orang yang tulus hati tidaklah gampang. Dan mencari orang-orang yang melakukan dengan segenap hati apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, hidup mereka tidaklah mudah. Tapi saya sungguh percaya, melalui lembaga ini kita sudah menemukan orang-orang yang taat, yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas. Dan kepada mereka lah Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian hidup mereka secara adil dan benar, secara utuh dan tepat, yaitu upah. Dan upah yang kita terima adalah upah yang benar, upah yang kekal selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Milikilah gaya hidup sebagai seorang hamba yang taat, yang mampu diterjemahkan dalam segala hal, dalam semua aspek hidup ini. Karena ada satu hal yang pasti, ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin.